Jumpa lagi dengan Bung Yes, tentu saja di Rise Soccer TV. Erick Thohir akhirnya keluar sebagai pemenang dalam perlombaan atau ya head to head dengan Lanyala Mataliti untuk merebutkan satu kursi ketua umum PSSI. Erick mendapat suara 66 dan Lanyala Mataliti mendapat suara 22. Tetapi sayang, kemenangan Erick ini diwarnai dan ya mungkin dinodai oleh kecurangan dan berbagai sikap yang kurang terpuji. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk semua sahabat, teman-teman, like, comment, and subscribe tentunya. Karena dukungan Anda akan turut mengembangkan channel ini untuk tetap eksis dan lebih maju. Selamat buat Pak Erick Thohir. Sesuai janji Anda atau pernyataan Anda bahwa Anda maju telah direstui atau diizin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan Anda telah menggapai keinginan tersebut. Anda akan duduk sebagai Ketua Umum PSSI untuk 4 tahun ke depan, periode 2023 sampai dengan 2027. Dan Kongres luar biasa pemilihan ESCO kemarin malam atau kemarin pagi sampai dengan malam telah menghasilkan seluruh 15 ESCO yang terdiri dari 1 ketua umum, 2 wakil, dan 12 anggota. Untuk wakil ada 2 posisi diisi oleh Ratu Tisa sebagai wakil ketua 1 dan Zainuddin Amali sebagai wakil ketua 2, dan ada 12 anggota lainnya. Dari 12 anggota ESCO yang terpilih, 6 diantaranya adalah muka-muka lama. Sementara sebelumnya ada 8 ESCO lama yang ikut mencalonkan diri. 2 yang tidak tembus atau tidak lolos adalah Hassani Abdul Ghani dan Dirk Soplani. Sementara 6 yang lolos adalah Ahmad Riyad, Peter Tanuri, Vivin Cahyani, Hasnur Yadi Sulaiman, Endri Erawan, dan Yuni Rahman. Nah, kita lihat untuk wakil ketua umum ada terjadi sebuah insiden yang ya boleh dikatakan sangat mencoreng dan ya mungkin mempermalukan PSSI sendiri, karena kongres itu sendiri dihadiri oleh wakil FIFA dan wakil AFC. Ada 4 orang wakil FIFA di sana, yaitu Kenny Jean-Marie dari Prancis, kemudian juga ada Kanya Keomani dari Laos, juga ada Sarah dari Prancis, dan Levin Vignes dari India. Mereka berempat adalah keterwakilan dari FIFA untuk hadir di kongres tersebut. Nah, cacat seperti apa yang terjadi ketika sampai pada fase pemilihan wakil ketua umum? Ada terjadi manipulasi atau perhitungan suara yang tidak valid, di mana pada hitungan pertama atau pemilihan pertama, Menpora Zainuddin Amali menduduki peringkat pertama dengan perolehan 66 suara, diikuti oleh Yunus Nusi dengan 63 suara dan Ratu Tisa dengan 41 suara. Tetapi mendadak ada interupsi dari voters yang merasa dicurangi. Kecurangan yang dilakukan oleh PSSI atau
pimpinan sidang, dalam hal ini komite pemilihan, hilangnya beberapa suara yang tidak muncul karena voter dari PS Serang Babai memprotes dengan menyatakan bahwa dia memilih Ratu Tisa dan Yesayas Octavianus. Kebetulan itu saya sendiri, tetapi ternyata nama saya tidak tercantum. Dan bukan hanya dari PS Perserang yang memprotes, ada juga dari Asprof Yogyakarta. Mereka juga menulis dua nama, Ratu Tisa dan Syauki. Ada juga voter yang lain, mereka menulis Ratu Tisa dan Ahmad Riyad. Tetapi Syauki dan Riyad juga tidak dapat suara. Dan yang terakhir dari Persiba Balikpapan memilih Ratu Tisa dan Gede Widiade, tetapi Gede Widiade juga tidak ada. Karena itulah mendadak forum yang terhormat tersebut terjadi chaos, ribut. Kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Mekanisme kongres tidak berjalan. Terjadi teriakan-teriakan di antara para voters. Akhirnya komite pemilihan atau Amir Burhanuddin yang memimpin sidang coba mengambil langkah persuasif, berunding dengan FIFA dan juga voter, dan mereka kemudian mengambil keputusan dengan memberikan 2 solusi kepada voters, yaitu solusi pertama, diadakan hitungan ulang, atau solusi kedua, opsi B-nya adalah pemilihan ulang. Akhirnya disepakati opsi kedua, pemilihan ulang. Dan ketika terjadi pemilihan ulang dari ketiga kandidat atau pesaing ketat tersebut, yaitu Zainuddin Amali, Yunus Nusi, dan Ratu Tisa, terjadi perolehan suara yang sangat mencolok, di mana Ratu Tisa yang tadi berada di urutan ketiga berbalik memimpin di urutan pertama dengan 54 suara, diikuti urutan kedua oleh Yunus Nusi dengan selisih 1 digit, 1 poin, 53 suara. Dan ironisnya, Zainuddin Amali yang tadinya memperoleh 66 suara hanya mendapat 44 suara. Dan keputusan final, Ratu Tisa ditetapkan sebagai wakil ketua 1 dan Yunus Nusi wakil ketua 2. Sementara Zainuddin Amali dengan sendirinya gugur. Kongres dilanjutkan dengan acara pemilihan 12 anggota ESCO. Dan sampai pada tahap pencoblosan selesai, dan ketika panitia akan menghitung jumlah suara yang sudah dicoblos, mendadak Yunus Nusi interupsi dan dikasih kesempatan untuk dia berbicara. Ternyata dia mengambil sikap dengan menyatakan mengundurkan diri dari posisi wakil ketua 2. Ini agak aneh. Mengapa saya katakan aneh? Karena ada sekitar setengah jam lebih terjadi lobby-lobby, bahkan melibatkan FIFA, KP, KBP, dan juga Yunus Nusi, Amali. Ada kompromi-kompromi yang terjadi ketika proses pencoblosan untuk pemilihan anggota ESCO sedang berjalan. Dan kemudian
ketua panitia atau pimpinan sidang mengetok palu dan disetujui oleh seluruh voters bahwa mereka menerima pengunduran diri Yunus Nusi dari Wakil Ketua 2. Dengan sendirinya Zainuddin Amali naik menjadi Wakil Ketua 2, sehingga komposisi akhir dari 15 Esko khususnya untuk Ketua dan Wakil Ketua, Erick Thohir Ketua Umum dan Ratu Tisa Wakil Ketua 1, Zainuddin Amali Wakil Ketua 2. Dan seperti sebelum ini, Zainuddin Amali menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dari Menpora bila mana terpilih sebagai anggota Esko. Dan sekarang dia sudah terpilih menjadi anggota Esko. Kita semua tunggu pengunduran diri Zainuddin Amali sehingga dia bisa konsentrasi penuh mendukung Ketua Umum Erick Thohir untuk mengurus, membangun, dan memajukan sepak bola kita. Dari semua kejadian, mekanisme yang terjadi di Kongres kemarin, itulah PSSI. Tidak pernah mereka berubah, tetapi terus dan terus konsisten melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mudah untuk dilihat dan sangat mudah untuk dibaca. Jadi kami semua, atau tentu kita semua, saya dan masyarakat sepak bola berharap Pak Erick Thohir bisa melakukan perubahan-perubahan besar dan mendasar dengan pengurus baru nanti, sehingga sepak bola kita tentu akan lebih baik. Namun terus terang saya pesimis jika melihat para pembantu Erick Thohir yang mayoritas adalah muka-muka lama yang selama ini sudah terlibat bersama Pak Muhammad Iryawan, Ketua PSSI sebelumnya, tetapi mereka gagal total membangun sepak bola kita. Sekali lagi, Erick Thohir telah terpilih, dan Pak Erick, silakan Anda mulai bekerja. Tidak saja membangun sepak bola kita, tetapi membuktikan janji Anda kepada masyarakat sepak bola. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!